Ya, Iya, kalau menjawab betul, tadi ya, betul. akankah Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarno Putri? Ini kan ada sinyalemen ketika Ketua TKN Roslani mendatangi ya kediaman Megawati Soekarno Putri. Bahkan kedatangannya udah sampai 2 kali ya. Nah, itu dia. Akhirnya apakah ada tanda-tanda ya, ada spekulasi gitu ya. apakah kedatangan ini hanya sekedar silaturahmi atau mungkin ada agenda lain? Kedatangan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menerka-nerka maksud kedatangan Rosan menemui Megawati Soekarno Putri. Apalagi Rosan sampai 2 kali menyambangi kediaman Megawati saat digelar acara open house terbatas PDI Perjuangan Rabu lalu. Santer beredar, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran tengah berupaya membujuk PDIP untuk bergabung ke pemerintahan baru pimpinan Prabowo Subianto nanti. Meski begitu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah ada pembicaraan politik saat Rosan bertemu dengan Megawati. Ia juga membantah dugaan Rosan membawa pesan khusus dari Prabowo untuk Megawati menyusul rencana pertemuan keduanya. Sebelumnya, Rosan menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Namun, ia membantah pertemuan itu membicarakan politik. Lantas, apakah kedatangan Rosan murni silaturahmi atau ada agenda tertentu? Benarkah kunjungan itu merupakan rangkaian dari upaya rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati? Lalu, kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu? Apakah pertemuan tersebut akan berdampak besar mengurangi ketegangan politik saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momentum untuk menjaga silaturahmi, mempererat silaturahmi. Dalam dunia politik juga tadinya mungkin ada sedikit renggang gitu ya. Nah, kali ini jangan-jangan sudah ada jalan, sudah ada celah untuk saling mendekatkan diri satu sama lain. Pertanyaannya, akankah Prabowo Subianto ini bertemu dengan Megawati? Kapan pertemuannya? Lantas kira-kira juga apa yang akan dibahas ya? Itu yang menjadi dialog utama kita di pagi hari ini. Kita juga sudah kedatangan bapak-bapak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalin Mas Aidin. Maaf lahir batin. Baru ketemu sekarang sama bapak-bapak ini. Ya, sudah hadir di samping kanan saya Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Pagi Bang. Kemudian sudah ada Bang Firman Jaya Daily, politisi senior PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Bang Firman. Kemudian ada M3 Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi Mas Andika. Andika. Ini pagi-pagi bajunya agak-agak senada juga ya semuanya. Ya. Sudah silaturahim. Ya, Sudah mengarah-ngarah. Oke. Dia langsung dijawab sama Bang Habib ya. Bang Habib, ini kira-kira sudah jelaskah gitu ya Megawati Soekarno Putri akan disamperi ataupun akan ada pertemuan antara keduanya dengan Prabowo Subianto gitu? Ya, saya pikir ini kan momen yang baik, Ramadan dilanjut Syawal ya kan, memang momentum orang membina kembali keakraban ya kan ya, keguyuban, lagi tokoh-tokoh bangsa yang memang selama ini bersahabat. Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sudah sebegitu dekatnya selama ini ya. Sampai-sampai ada beberapa event yang secara politik seharusnya dianggap berpotensi merusak hubungan mereka, ternyata enggak. Event pemilu 2014, 2019 itu kan kontestasi yang betul-betul alot ya. Jadi sebenarnya hubungannya baik-baik saja gitu ya Bang? Ternyata setelah melewati momen yang besar begitu ya, yang begitu dramatis, istilahnya persahabatan mereka berdua itu, beliau berdua itu tetaplah baik ya kan, tetaplah terbina. Jadi ujian apa lagi yang lebih berat yang bisa menggoyahkan persahabatan dua tokoh ini? Saya pikir nggak ada. Pemilu kemarin dinamika biasa ya, ada perbedaan pilihan ya. Kalau kontestasi ini kan insya Allah setelah MK kan selesai. Ya, mau nggak mau kan kita kan punya tugas-tugas besar bersama. Nah itulah bedanya dengan saya gini ya. Kalau dua tokoh itu kan, tokoh-tokoh itu selalu yang dipikirkan soal bangsa gitu kan. Melulu ya. Mungkin 100% mereka pikirkan itu gitu loh. Nggak ada ruang di hati mereka itu
ego lagi, pribadi lagi, baper-baperan, menurut saya sih nggak ada. Jadi tinggal tunggu waktu menurut saya ketemunya. Jadi udah confirm kemungkinan besar 100% terjadi, hanya tinggal menunggu waktu. Menurut saya seperti itu. Oke, menurut Bang Habib begitu. Ya. Menurut Bang Firman begitu juga? Iya, soal persahabatan itu satu posisi secara politik dan kultural ya. Apalagi dalam suasana sawalan ya, dengan semangat lebaran. Tentu kita pahami itu kita ini sebagai sesuatu hal yang positif. Tetapi karena ini berkaitan dengan solid politik bernegara, maka tentu kami dalam posisi menunggu proses politik konstitusional, menunggu proses hukum konstitusional, terutama yang berkaitan dengan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu merefleksikan apa yang menjadi sikap pendirian 03 dan sikap pendirian PD Perjuangan juga tentu bersama partai politik yang lain untuk menghormati konstitusi kita, menghormati juga kualitas demokrasi kita. Oleh karena itu maka tentu persahabatan ini, tentu juga komunikasi politik itu diletakkan dalam konteks tahapan-tahapan politik konstitusional. Jadi ini menjadi catatan bagi kami dan tentu sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri tetap dalam posisi sebagai negarawan, tetapi tentu juga sebagai pemimpin yang mengakomodasi dan mengagregasi apa yang menjadi aspirasi rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu kan secara, mohon maaf ya Bang Firman, itu kan secara normatif begitu ya. Relasi antara kedua tokoh negara, tapi kehadiran Pak Rosan Roslani juga kan kemarin, ya mungkin kita bisa membacanya ya namanya silaturahmi gitu. Tapi kan bagaimanapun tidak bisa lepas dari peristiwa politik dan tokoh politik gitu. Ada yang disampaikan kemarin sama Pak Roslan? Iya, tentu apa yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami dalam posisi memperkuat pernyataan tersebut. Memang menjadi bermakna politik karena dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Dan baru selesai penyelenggaraan pemilihan umum, Pilpres, dan sekarang memasuki tahapan-tahapan menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Tapi sesungguhnya ini silaturahim kultural, pertemuan biasa, karena juga Pak Rosan sebelum ini kan sudah pernah juga datang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami memandang bahwa itu seperti pertemuan biasa. Oke, Bang Firman, apakah ini sebenarnya ada perbedaan gitu dalam PDI Perjuangan juga gitu? Karena kan menurut informasi juga sebenarnya Ibu Mega sudah memberikan komunikasi gitu untuk Mbak Puan bertemu dengan Prabowo Subianto. Apa ini juga ada perbedaan gitu di PDI Perjuangan? Ada yang menginginkan ya udah nggak usah ada pertemuan, atau ya udah ada pertemuan gitu? Kalau sikap pendirian politik PDI Perjuangan kan di bawah kepemimpinan Ibu Mega itu satu komando. Oke, artinya jadi itu artinya tidak gitu ada perbedaan. Kalau misalnya ada perspektif dalam rangka melihat misalnya pemilu, kemudian juga dalam melihat Mahkamah Konstitusi, pada asalnya itu sama. Bahwa misalnya dalam rangka membangun kualitas komunikasi politik misalnya dengan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin partai politik, sebetulnya juga pada saya sama itu loh. Yang membuat beda itu kan ya media-media seolah-olah karena biar ramai sekali. Padahal sebetulnya juga tidak ada persoalan. Misalnya soal tadi dalam tabayun, kalau kita itu tabayun sekarang. Iya, jadi itu tidak ada perbedaan secara signifikan dan kita di bawah kepemimpinan komando satu garis, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik. Itu dari Bang Habib. Tapi kami menangkap bahwa tentu Ibu Ketum ya, Ibu Mega tentu menunggu juga proses politik konstitusional. Berarti kemudian setelah proses 22 April gitu konstitusional dan gitu. itu direfleksikan dengan tulisan di salah satu media cetak harian ya. Saya kira posisi pendirian PD Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Ketua Umum, disitulah kita akan berjalan sedemikian rupa. Posisinya sudah jelas begitu ya. Iya, karena semua menghargai, menghormati, tanpa mengurangi kualitas persahabatan. Seperti yang disampaikan tadi Bung Habib ya. Ya, saya ke Mas Andika. Mas Andika, standing point-nya sudah jelas ya dari kedua tokoh ini. Tapi kalau dari analisa Bang Mas Andika, ini silaturahmi Syawal atau silaturahmi politik? Menurut saya ini tinggal menentukan menunya apa. Apakah masih opor atau sudah nanti berubah jadi menu harian. Yang jelas tanda-tanda pertemuan Prabowo Megawati sudah sangat kuat ya Mas dan Mbak ya. Pertama, 2 kali kunjungan Rosan ke rumah Megawati itu bukan tanpa alasan menurut saya. Kalau hanya sekedar silaturahim lebaran cukup 1 kali.
Tapi yang kedua ini kan lebih lama kemarin. Yang kedua juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu 2 kali juga kemarin. Dan indikator kedua menurut saya juga adalah terkait dengan peran Mbak Puan yang selama ini menjembatani komunikasi antara pihak Pak Prabowo dengan pihak PDIP. Jadi peran Mbak Puan ini sangat sentral dalam proses komunikasi politik yang sedang dingin antara Bu Mega dan Pak Jokowi ya, yang kebetulan saat ini bersamaan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga menurut saya juga terkait dengan hak angket yang sudah agak mereda isunya hari ini. Gitu ya. Dan 3 indikator tersebut ya saya mencatat bahwa ini sinyal-sinyal bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati tinggal menunggu waktu saja. Tetapi tentu ini masih sebatas komunikasi politik. Saya melihatnya belum sampai kepada rekonsiliasi politik. Ya, jadi hanya sebatas komunikasi politik. Dan dalam momen seperti ini menurut saya yang paling membutuhkan berkomunikasi dengan Pak Prabowo adalah PDIP itu sendiri, Mas, ketimbang dengan Pak Prabowo itu sendiri. Ya, secara taktis ya. Karena kalau secara taktis koalisi pemerintah hanya tinggal membutuhkan 10 kursi lagi, 10 sampai 11 kursi lagi di DPR. Dan cukup menggandeng Nasdem atau PKB untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Tetapi bagi PDIP hari ini adalah meskipun PDIP sebagai partai pemenang pemilu, tetapi kursi ketua DPR ini kan juga belum terlalu aman, ya. Belum terlalu aman meskipun dalam Undang-Undang MD 3 hari ini otomatis adalah partai pemenang. Tetapi kalau kejadiannya sampai bisa mirip dengan pemilu 2014 itu sesuatu yang menurut saya membuat PDIP juga deg-degan ya. Sehingga untuk jangka pendek komunikasi dengan pihak pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh PDIP. Oke, dibutuhkan oleh PDIP. Sampai mana urgensinya PDIP membutuhkan komunikasi dengan Pak Prabowo kita bahas sesaat lagi. Kami kembali.